Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pada kesempatan kali ini di pertemuan yang keempat, kita akan belajar mengenai poin KD 3.2 dan 4.2 mengenai menganalisis manajemen bisnis retail dan melakukan manajemen bisnis retail. Manajemen bisnis retail di lingkungan sekolah. Jadi ada banyak hal yang perlu diperhatikan dalam sistem pengelolaan sebuah toko retail di lingkungan sekolah. Di antaranya sistem keuangan, kemudian persediaan, pelayanan, pengawasan, promosi, serta tenaga kerja. Jadi semua aspek tersebut perlu dikelola dengan baik agar toko retail sekolah dapat berjalan dengan baik. Jadi berikut ini akan disajikan cara manajemen toko retail sekolah dengan sistematis. Yang pertama yaitu adalah aspek persediaan. Jadi langkah awal dalam mengelola toko retail sekolah yaitu kita harus memahami barang yang akan dijual di toko retail tersebut. Jadi siswa juga perlu memahami mengenai jenis barang, manfaat, kegunaan, serta cara menggunakannya. Persediaan juga harus dilihat dari seberapa besar kebutuhan konsumen di lingkungan sekolah terhadap barang yang tersebut. Misalkan seperti pulpen merupakan barang yang sering dicari para pelajar. Usahakan persediaannya selalu ada dan baru. Jadi jangan sampai ketika ada siswa atau konsumen yang mencari barang kebutuhannya, ternyata persediaannya kosong atau kehabisan stok. Ya, itu berarti siswa sebagai penjual atau peritel akan kehilangan kesempatan mendapat keuntungan dan sudah mengecewakan pelanggan. Terus kemudian aspek yang kedua dalam pengelolaan bisnis retail di lingkungan sekolah yaitu adalah aspek keuangan. Yaitu salah satu yang terpenting karena menyangkut kelancaran usaha bisnis retail sekolah. Jadi cash flow atau arus kas suatu usaha itu harus dikelola sedemikian rupa agar kelancaran usaha retail sekolah itu dapat berjalan dengan baik. Jadi hindari mencampurkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Jadi modal dan aset itu harus dicatat dan diperhitungkan secara berkala untuk melihat sejauh mana dan berapa lama modal tersebut bertambah dan berkembang. Terus kemudian ada aspek yang ketiga yaitu aspek pelayanan. Jadi di sini pelayanan itu merupakan kunci keberhasilan usaha retail sekolah. Jadi pelayanan yang bagus membuat pelanggan puas dan akan datang kembali sehingga menjadi pelanggan tetap. Jadi di sini ada beberapa tips dan trik dalam melayani pelanggan di lingkungan sekolah. Yang pertama kita harus bersih dan rapi. Jadi kebersihan toko retail itu harus dijaga dengan baik. Barang dagangan dan tata letak toko itu harus rapi. Pencahayaannya itu harus terang, ya, serta karyawan yang berseragam bersih dan rapi merupakan upaya untuk membangun citra yang baik di benak pelanggan. Terus kemudian tips yang kedua itu adalah ramah dan tamah. Jadi biasakan bagi para siswa yang mendapat giliran mengelola usaha retail sekolah untuk bertutur kata santun,
menyapa pelanggan, memberikan senyuman, menawarkan bantuan, menciptakan suasana akrab dan bersahabat dengan pelanggan, dan tidak membeda-bedakan pelanggan dari penampilan atau latar belakangnya. Terus kemudian tips yang ketiga yaitu pelayanan optimal. Artinya di sini diusahakan melayani dengan cepat. Jadi terimalah saran dan kritik membangun dari pelanggan. Pelanggan yang merasa didengar itu biasanya akan loyal terhadap toko retail tersebut. Terus kemudian tips yang keempat itu adalah perlakuan wajar dan merata. Artinya di sini bersikaplah adil terhadap semua pelanggan, baik pelanggan yang berbelanja sedikit atau banyak. Jadi ingat, setiap pelanggan itu berada dalam situasi yang berbeda-beda dengan kebutuhan yang beragam. Terus tips yang kelima itu adalah harga. Harga dalam penentuan harga ya, hendaknya memakai prinsip untung sedikit tetapi tahan lama. Jadi daripada kita meraup untung besar di awal tetapi usahanya tidak bertahan karena ditinggalkan pelanggan, lebih baik kita memakai prinsip untung sedikit tetapi tahan lama, selalu laku. Terus tips yang berikutnya itu adalah memberikan informasi yang tepat. Jadi kita wajib memberikan informasi kepada pelanggan apa adanya. Jangan dilebih-lebihkan dan dikurang-kurangi. Misalnya tentang jenis produk, merek, fungsi, mutu, jumlah atau timbangan, tanggal kadaluarsa, dan lain sebagainya. Jadi jangan sekali-kali membuat pelanggan kecewa dengan kebohongan. Dijamin pembeli tidak akan kembali lagi. Nah, terus yang terakhir ya, tips yang terakhir yaitu mintalah saran dan kritik. Jadi jangan segan-segan meminta pendapat dari pelanggan tentang toko retail sekolah yang kamu kelola. Nah, jadi sekali ajaklah pelanggan berbicara mengenai keluh kesah mereka atas produk atau pelayanan yang diberikan. Jadi minta saran dan dengarkan. Jangan sekali-kali menganggap toko kalian itu sebagai yang terbaik dan maksimal. Sekecil apapun keluhan yang dirasakan pelanggan dapat menjadi salah satu faktor bagi pelanggan untuk enggan berbelanja kembali ke toko kalian. Itu merupakan tips melayani pelanggan dari aspek pelayanan. Terus kemudian ada aspek promosi. Nah, ini juga penting ya, karena kegiatan promosi dalam usaha toko retail itu sangat penting dilakukan untuk mendukung kesuksesan usaha tersebut. Jika usaha retail besar dapat melakukan promosi melalui media iklan di TV, koran atau radio, usaha retail di sekolah dapat melakukan promosi melalui media poster, iklan di mading, dan promosi dari mulut ke mulut. Terus aspek yang berikutnya yaitu pengawasan dan evaluasi. Jadi pengawasan dan evaluasi atas toko retail sekolah itu dilakukan oleh guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Jadi pengawasan itu perlu dilakukan agar semua kegiatan usaha berjalan dengan semestinya. Guru juga dapat mengevaluasi dan memperbaiki jika ada kesalahan dan kekurangan yang dilakukan oleh siswa. Ya, tujuannya agar ke depannya usaha retail sekolah tersebut dapat menjadi lebih baik. Evaluasi juga dapat dijadikan alat untuk mengambil keputusan terkait arah dan kebijakan dalam toko retail sekolah. Terus kemudian aspek yang terakhir yaitu adalah aspek tenaga kerja. Jadi tenaga kerja di toko retail sekolah itu adalah para siswa atau pelajar di lingkungan sekolah tersebut. Ya, cara pengerjaannya bisa dengan membuat jadwal giliran antar kelas. Bisa juga para pengelolanya adalah para siswa yang menjadi anggota dalam organisasi retail sekolah yang sedang dan ingin belajar menjadi pengusaha retail di masa depannya. Itu merupakan beberapa aspek
dalam mengatur atau memanajemen toko retail di lingkungan sekolah. Untuk kesempatan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.